seberuntung kita untuk menjalani hidupnya. Jelajahi luasnya semesta, tebarkan kebahagiaan pada sesama. Manfaat hebat yang kita tebarkan kan jadi senyuman dan sukacita. Manfaat hebat yang kita temukan kan jadi kebahagiaan untuk semua. Untuk semua. Manfaat hebat. Awali hari dengan hal baik, dengan memberi, dengan berbagi. Jadikan hidup ini lebih berarti, jalani sepenuh hati. Tak semua orang seberuntung kita untuk menjalani hidupnya. Jelajahi luasnya semesta, tebarkan kebahagiaan pada sesama. Manfaat hebat yang kita tebarkan kan jadi senyuman dan sukacita. Manfaat hebat yang kita temukan kan jadi kebahagiaan untuk semua. Tak semua orang seberuntung kita untuk menjalani hidupnya. Jelajahi luasnya semesta, tebarkan kebahagiaan pada sesama. Manfaat hebat yang kita tebarkan kan jadi senyuman dan sukacita. Manfaat hebat yang kita temukan kan jadi kebahagiaan untuk semua. Untuk semua. Manfaat hebat. Awali hari dengan hal baik, dengan memberi, dengan berbagi. Jadikan hidup ini lebih berarti, jalani sepenuh hati. Tak semua orang seberuntung kita untuk menjalani hidupnya. Jelajahi luasnya semesta, tebarkan kebahagiaan pada sesama. Manfaat hebat yang kita tebarkan kan jadi senyuman dan sukacita. Manfaat hebat yang kita temukan kan jadi kebahagiaan untuk semua. Tak semua orang seberuntung kita untuk menjalani hidupnya. Gimana kata Lukman? Jelajahi luasnya semesta, tebarkan kebahagiaan pada sesama. Manfaat hebat yang kita tebarkan kan jadi senyuman dan sukacita. Manfaat hebat yang kita temukan kan jadi kebahagiaan untuk semua.
Jadikan hidup ini lebih berarti, jalani sepenuh hati. Tak semua orang seberuntung kita untuk menjalani hidupnya. Jelajahi luasnya semesta, tebarkan kebahagiaan pada sesama. Manfaat hebat yang kita tebarkan kan jadi senyuman dan sukacita. Manfaat hebat yang kita tumbuhkan kan jadi kebahagiaan untuk semua. Tak semua orang seberuntung kita untuk menjalani hidupnya. Jelajahi luasnya semesta, tebarkan kebahagiaan pada sesama. Manfaat hebat yang kita tebarkan kan jadi senyuman dan sukacita. Manfaat hebat yang kita tumbuhkan kan jadi kebahagiaan untuk semua. Untuk semua. Manfaat hebat. Awali hari dengan hal baik, dengan memberi, dengan berbagi. Jadikan hidup ini lebih berarti, jalani sepenuh hati. Tak semua orang seberuntung kita untuk menjalani hidupnya. Jelajahi luasnya semesta, tebarkan kebahagiaan pada sesama. Manfaat hebat yang kita tebarkan kan jadi senyuman dan sukacita. Manfaat hebat yang kita tumbuhkan kan jadi kebahagiaan untuk semua. Tak semua orang seberuntung kita untuk menjalani hidupnya. Jelajahi luasnya semesta, tebarkan kebahagiaan pada sesama. Manfaat hebat yang kita tebarkan kan jadi senyuman dan sukacita. Manfaat hebat yang kita tumbuhkan kan jadi kebahagiaan untuk semua. Untuk semua. Manfaat hebat. Awali hari dengan hal baik, dengan memberi, dengan berbagi. Jadikan hidup ini lebih berarti, jalani sepenuh hati. Tak semua orang seberuntung kita untuk menjalani hidupnya. Jelajahi luasnya semesta, tebarkan kebahagiaan pada sesama. Manfaat hebat yang kita tebarkan kan jadi senyuman dan sukacita.
Manfaat hebat yang kita temukan kan jadi kebahagiaan untuk semua. Hey, yeah, 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 yeah. Tak semua orang seberuntung kita untuk menjalani hidupnya. Jelajahi Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Buat langkah yang pertama, mari sama-sama kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat berkumpul dan bersua di dalam Zoom online, dan juga mungkin ada teman-teman yang offline secara langsung. Kemudian salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dan sahabat beliau sekalian, yang semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasul, insyaallah mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti, insyaallah. Baik sahabat pejuang dimanapun berada, baik yang dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah kita pada sore yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam agenda kita, yaitu ngaji sore yang insya Allah di dalam Zoom kali ini kita bersapa dulu ya kepada yang kita hormati juga kepada para leader POD kita atau direksi pada jajarannya. Kemudian kita hormati juga kepada teman-teman Amir Mazakat dari Sabang sampai Merauke, dan juga khususnya kepada Al-Ustadz kita yang sudah berhadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah sebentar lagi juga akan memberikan kajian di sore hari ini, insya Allah. Nah, sebelum kita memulai kajian sore kita hari ini, mari sama-sama kita melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, sambil kita hadirkan terlebih dahulu suratul Fatihah kita, tentunya untuk diri kita, keluarga kita, sahabat dan kawan-kawan, dan juga tentunya kepada seluruh kita baik yang ada di manapun berada. Bil barakati suratul Al-Fatihah. Ajma'in Al-Fatihah. Rahmatullah. Alhamdulillah. Baik, pada sore yang berbahagia ini kita kebetulan ini materinya luar biasa ya, sebab pejuang dimanapun berada, yaitu yang berkenaan dengan aktivitas kita seperti biasanya. Ini adalah tema yang mungkin sebagian bagi kita itu sudah menjadi bukan halnya umum lagi ya, karena kita bergelut dengan segala apapun bentuk pekerjaan. Nah, tema kita yang insya Allah akan sebentar lagi disampaikan oleh Al-Ustadz kita, yaitu bekerja untuk meraih ampunan. Nah, tentunya bekerja untuk meraih ampunan itu kita terlebih dahulu harus mengawali kepada niat kita untuk bagaimana kita supaya pekerjaan yang kita lakukan itu selain mendapatkan kebaikan dan pahala, juga ada sisi lain yang
Allah berikan, yaitu dalam bentuk ampunan kita. Nah, gitu. Kayaknya menarik topik sore hari ini. Bagi teman-teman sobat semuanya, silakan yang ingin bergabung. Kita juga ada live on di YouTube Learning Rumah Zakat, dan juga bagi sobat yang ingin bertanya, boleh di kolom chat jika nanti setelah tausiah ataupun materi yang disampaikan oleh Ustaz kita sudah selesai. Kepada sobat yang ingin bertanya, boleh silakan di kolom chat, ya. Baik, kita sapa dulu ya yang apa namanya Ustaz kita nih. Insya Allah sudah berhadir. Itu ada Haji Ustadz Yayan Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah lama tidak bertemu, Ustaz ya. Oh iya. Ini lupa nih. Ini pecinya ketinggalan. Pinjamlah peci antum di sini. Boleh, Ustaz. Saya atau kita cium di Ustaz. Masya Allah. Ini kebetulan Ustaz, kan tadi Jumat. Jadi terbawalah pecinya sampai kantor. Nah, alhamdulillah Ustaz. Nggak apa-apa Ustaz. Tidak mengurangi apapun Ustaz. Insya Allah kan gitu Ustaz ya. Insya Allah. Ini Ustaz, Ustaz sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini topik kita nih Ustaz di sore hari ini sangat menarik, yaitu tentang bekerja untuk meraih ampunan. Nah, mudah-mudahan nanti dari teman-teman sobat pejuang dimanapun berada, boleh nanti ingin bertanya tentang pekerjaan atau apapun bentuknya. Kira-kira nih kita selama ini kita melakukan pekerjaan itu, apakah kita mendapatkan nilai pahala kebaikan atau kita nggak mendapatkan sama sekali ampunan, itu Ustaz. Nah, nanti mungkin bisa diulas sama Ustaz Yayan selaku Dewan Pembina Rumah Zakat. Jika sudah siap, waktu dan tempat, Zoom kami persilahkan pada Ustaz. Terima kasih. Ya, sekarang Pak Yasir Arafat. Baik, sobat pejuang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bertemu lagi ya. Setiap bulan kita mengkaji, sama-sama mendalami, sama-sama kemudian belajar gitu ya. Karena ini menjadi penting sebagai sebuah nasihat dari baginda Rasul kan, untuk kemudian kita senantiasa thalabul ilmi begitu. Apalagi kita kenal ayat yang pertama kali turun itu berkaitan tentang Iqra begitu ya, untuk kita mengeksplorasi pengetahuan. Nah, maka minta tolong untuk ditampilkan dulu slide-nya. Jadi kajian sore hari ini adalah namanya kajian hadis ya. Jadi kita akan mengkaji hadis, bagaimana kemudian dalam hadis tersebut kita perdalam gitu. Sip. Tujuannya sengaja, bukan sengaja ya, memang ada hadis nanti yang berbunyi tentang hal ini. Maka lanjut. Ini poin pengantar dulu dari saya. Dalam Islam kita diajarkan 3 poin penting ini. Kita menjadi pribadi yang memiliki hati yang bersih. Artinya dalam Islam kita dididik untuk senantiasa membersihkan hati kita. Jangan pernah ada rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati yang kemudian terus kita pelihara dalam hati kita. Itu harus kita bersihkan. Makanya ada seseorang yang diriwayatkan itu termasuk kategori ahlu surga. Ketika dilihat amalannya, ternyata amalannya itu adalah sebelum tidur orang tersebut atau sahabat ini terbiasa untuk kemudian memaafkan setiap orang yang menyakiti dia, menyinggung dia, begitu. Semuanya dimaafkan, semuanya dibersihkan, tidak ada lagi prasangka apapun, tidak ada lagi rasa benci, dendam apapun. Itulah yang menghantarkan sahabat ini masuk surga, menjadi ahli surga. Begitu. Pikiran kita juga harus lurus, artinya cara pandang kita harus tepat, harus benar, dan itu tidak lepas dari input pengetahuan yang kita akses. Makanya cara pandang kita juga tentu cara pandang seseorang itu sangat dipengaruhi oleh input pembelajaran gitu. Makanya Islam itu tidak kemudian menyuruh kita untuk emosional gitu ya, hanya ikut-ikutan saja,
tetapi banyak ayat yang bercerita mendorong umatnya untuk berpikir gitu kan, mengkaji gitu kan. Afala tatafakkarun gitu, afala ta'qilun gitu kan. Afala tadabbarun begitu kan. Itu dorongan-dorongan untuk kita terus tafakur, belajar sehingga kita menjadi pribadi yang tidak kosong dengan ilmu. Sehingga ketika ada pihak-pihak tertentu yang membuat kita ragu tentang Islam, itu bisa kita bantah karena kita dibekali dengan ilmu yang cukup gitu. Walaupun secara Islam itu tidak semuanya juga harus rasional, artinya rasional tuh tidak mesti harus terlibat. Jadi kalau sudah masuk dalam pikiran kita, baru kita paham, ngerti. Karena ada beberapanya yang mungkin bisa jadi seiring dengan waktu baru kita paham gitu. Makanya tidak ada satu dalil pun, hadis ataupun Al-Quran yang itu saling bertentangan. Kalau kedua keterangan tersebut sahih, benar. Jadi kalau kemudian seolah-olah bertentangan, seolah-olah menegasikan dalil yang lain, itu berarti bisa jadi kitanya saja yang belum memahaminya, tak gitu. Jadi itu penting. Dan sebagai landasan dari pengetahuan kita, hati kita yang bersih itu tidak cukup, karena itu harus terwujud dalam amal gitu. Makanya kita tidak dalam Islam tidak cukup hati kita bersih, kita yakin kepada Allah, tapi kita tidak melakukan sholat. Nah, itu tidak ada dalam Islam. Makanya tiga hal ini penting bagi kita, termasuk bagi sobat zakat semuanya gitu ya. Senantiasa membersihkan hati, senantiasa terus belajar agar pikiran kita lurus, benar cara pandangnya, dan sedikit demi sedikit kita amalkan begitu. Makanya di tema sore hari ini kita akan belajar dalam perspektif itu adalah punya pandangan yang tepat tentang bekerja, punya pandangan yang tepat tentang kita mencari uang lah ya, mencari pendapatan, mendapatkan penghasilan, mencukupi kebutuhan keluarga dengan cara bekerja gitu. Karena di luaran sana atau ada beberapa kelompok orang yang menganggap bekerja itu bagian dari duniawi gitu. Jadi seolah-olah kalau kita bekerja berarti kita ngurus dunia aja, tidak ada hubungannya dengan akhirat. Nah, ini juga tidak tepat begitu ya. Nanti kalau kita dapat banyak literatur termasuk di dalam Al-Qur'an, bagaimana dorongan kita sebagai seorang muslim itu untuk beraktivitas mencukupi kehidupannya dengan cara yang halal gitu. Bisa bekerja, bisa berdagang, bisa menawarkan jasa atau apapun begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian beranggapan orang soleh itu hanya orang yang ada di masjid atau waktunya itu dihabiskan di masjid dan di pesantren. Seolah-olah orang yang dihabiskan waktunya untuk bekerja itu jadi kurang soleh. Nah, ini juga sudut pandang yang tidak tepat. Mengaklik, kita buka hadisnya. Ini hadisnya ya, bunyinya adalah karena ini sudah terverifikasi, insya Allah nanti akan ada teorinya begitu ya. Jadi ini kalau Rasulullah gitu kan, man amsa, barang siapa yang berada di sore hari, wahwa kalun, dan dia merasa lelah, letih karena mencari min talabil halal, gitu kan? Karena mencari yang halal, amsa maghfuron lahu. Amsa di sini bisa di sore hari sampai ke malam harinya. Gitu. Jadi sepanjang sore sampai malam itu maghfuron lahu, maka dosanya diampuni. Wa asbaha, dan di pagi hari wallahu anhu radin, dan di pagi hari Allah ridho kepadanya gitu. Nanti akan ada hubungannya dengan hadis-hadis yang lain, tetapi kita akan ada kajian. Jadi ini penting kajian ini sehingga seseorang tidak boleh asal mengatakan ini berasal dari Rasulullah atau mengawalinya dengan kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tuh boleh diucapkan setelah mendapatkan kepastian gitu. Nah, nanti kita akan urai apakah benar ini adalah dari Rasulullah begitu kan? Apakah benar ini adalah perkataan Rasulullah? Karena kan ini harus dikonfirmasi. Karena Rasulullah hidup di 14 abad yang lalu gitu kan.
jaraknya cukup jauh dengan kita. Makanya perlu diverifikasi apakah ini benar berasal dari Rasulullah atau bukan. Mari kita buka. Gimana cara kita memverifikasinya bahwasanya ini berasal dari Rasulullah? Klik. Ini penting. Jadi dalam analisa hadis ini ada dua. Ya, secara teorinya banyak. Maksudnya itu panjang lah tentunya saja ya. Tapi kita ambil yang poin pentingnya aja. Kenapa analisa hadis ini juga penting gitu kan? Untuk memastikan betul nggak ini itu dari Rasulullah. Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan materi ini, sebelum kita menyebarkan ini hadis, terus menyebutkan ini dari Rasulullah, kita harus pastikan bahwasanya itu betul-betul hadis. Gitu kan? Itu betul-betul dari Rasulullah. Nah, ada dua poin. Pertama dari sisi sanad, jalur periwayatannya, orang yang menyampaikannya, dan kedua adalah dari sisi matan, isi hadisnya. Dari sisi sanad sendiri, nah ini penting. Jadi kita tidak boleh menerapkan sistem husnuzon dalam melakukan verifikasi. Tenang aja, ini kan yang menyampaikan kan pastilah benar, apalagi ini kan perkataan Rasulullah. Tidak bisa begitu. Jadi secara kaidah keilmuan, ketika ada sebuah khobar, sebuah informasi, itu harus dicek gitu. Dan Allah juga kan berpesan, ketika kalian mendapatkan sebuah berita, maka lakukanlah tabayun gitu. Ini penting. Jadi melakukan verifikasi atas sebuah informasi ini menjadi penting. Pertama ya tentang siapa gitu. Makanya di dalam kaidah hadis itu ada yang membahas tentang rijalul hadis. Jadi yang membawa berita hadis. Bahkan ada yang kemudian menyebutkan orang ini lemah dari sisi hafalan. Jadi kan seolah-olah gibah gitu kan. Ini bukan gibah, tetapi ini masalahnya adalah harus diutarakan. Biar ketika orang itu menyampaikan kabar mengatasnamakan Rasulullah, itu tidak lantas diterima begitu saja. Jadi hafalannya harus kuat. Dia harus orang yang adil gitu kan. Dia juga harus kemudian terjaga muruahnya gitu kan. Adab-adab Islamnya juga. Jadi jangan sampai ada orang yang seolah-olah mengatakan hadis tapi perilakunya jauh dari hadis gitu. Makanya akhlak seorang periwayat hadis itu juga menjadi perhatian. Kalau akhlaknya jelek, ibadahnya kurang, pokoknya terlihatlah suluknya itu jauh dari nilai-nilai kebenaran atau jauh disebut sebagai seorang ulama, maka bisa jadi khabar yang dia sampaikan juga dipertanyakan gitu. Jadi cek dulu. Ini penting ya. Seperti contoh misalkan begini, ini bagi para pasangan begitu ya. Ketika ada informasi mengenai pasangannya, misalkan gitu ya, ada yang bilang, tadi saya lihat suami kamu deh sama wanita lain gitu kan, lagi di kafe. Itu harus diverifikasi gitu kan, jangan kemudian langsung diterima bulat-bulat gitu. Dan kemudian ini kan bisa berbahaya gitu. Dicek dulu benar gak gitu kan. Kalau benar memang dengan siapa, dalam kondisi apa, seperti apa dan bagaimana gitu kan. Itu yang penting bagi kita, apalagi di era teknologi saat ini. WA kan begitu masif, banyak gitu ya informasi yang masuk ke WA kita, ke HP kita. Kita tidak boleh sembarangan memforward sebuah informasi. Kita tidak boleh kemudian mempercayai langsung sebuah informasi. Sekarang misalkan contoh, sebentar. Ada informasi yang menyebutkan Yahya Sinwar syahid, begitu ya. Itu harus dicek. Media berita sudah menyampaikan, beberapa pihak sudah menyampaikan, tinggal kita tunggu dari pemberi otoritas berita. Siapa pemberi otoritas berita? Ya, dalam hal ini adalah Hamas gitu. Karena Yahya Sinwar itu adalah pimpinan Hamas
Karena pimpinan Hamas ya tentunya saja organisasi tersebutlah yang berhak begitu kan menyampaikan informasi benar atau tidaknya tentang kesyahidan Yahya Sinwar gitu. Kalau kemudian belum ada informasi tentang kesyahidan Yahya Sinwar, kita juga harus tunggu informasinya dengan valid. Ini contoh misalkan ya. Karena itulah yang diajarkan oleh para ulama kita. Jadi para ulama kita ini mengajarkan ketika dia mendapatkan sebuah informasi tentang sabda dari Rasulullah itu ditanya, ini dari siapa? Oh ini dari guru saya belajar di situ gitu kan. Siapa gurunya gitu kan? Kapan? Apakah masih ada atau sudah meninggal gitu kan? Terus kamu dengan siapa waktu itu belajarnya gitu kan? Nah nanti di situ dibahas. Makanya tentang orang tertentu dia dianggap apakah dipercaya atau tidak dipercaya, apakah memang kuat hafalannya atau tidak. Makanya nanti dalam hadis itu kita akan menemukan, ini dalam analisa hadis gitu ya, ada satu hadis tetapi redaksinya bisa jadi berbeda-beda gitu. Nah itulah kenapa disebut sebagai hadis itu adalah apa ya istilahnya mah informasi yang turun-temurun atau informasi yang disampaikan secara terus-menerus, tetapi bisa jadi yang tersampaikan itu bukan kalimat aslinya, tetapi bisa jadi dalam bentuk pemahamannya gitu. Jadi istilahnya maknanya gitu. Itu hadis. Kenapa? Karena memang hadis itu tidak terjaga dari sisi redaksinya, itu harus pasti sama. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran mah memang itu adalah wahyu Allah yang secara redaksi itu dari Allahnya begitu. Dari Allah turun kemudian diberikan kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad kemudian diturunkan kepada para sahabat dan kalimatnya sama. Kata-katanya sama, tidak boleh berubah gitu. Nah, nanti kecuali kalau kita nanti belajar tentang apa istilahnya mah qiraah sab'ah atau qiraah syarah gitu kan. Nah, itu nanti ada keilmuan tersendiri. Tetapi secara umum itu sama gitu ya. Jadi cek siapa yang membawa informasi. Ini kita sedang belajar tentang mengambil hikmah ilmu dari para ulama kita. Jadi bahkan kan kita dengar kisahnya Imam Bukhari itu sampai ketika ada yang menyampaikan hadis, beliau kejar. Hadis itu dari siapa, dari siapa, dari siapa. Kalau satu zaman berarti dikejar. Artinya kalau ada ternyata orang itu tinggal di Madinah, ya beliau pergi ke Madinah. Kalau ternyata orang tersebut ada di Mesir, ya beliau juga pergi ke Mesir. Jadi ulama hadis kita, ulama-ulama kita ini dalam mencurahkan keilmuannya, mencurahkan waktu dan tenaga demi terwujudnya keilmuan yang sahih itu tidak murah gitu. Pengorbanannya luar biasa. Bukan hanya pengorbanan harta, tetapi juga pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran gitu ya, dan pengorbanan yang lainnya. Kenapa penting kita mencek informasi? Karena tindakan seseorang itu bergantung kepada informasi yang dia yakini kebenarannya. Gitu. Saya kasih contoh, ilustrasinya begini. Misalkan kita baru pulang, mau masuk ke rumah, terus misalkan kita masih punya anak yang masih bayi. Pas kita di depan pintu, ternyata kita mendengar suara bayi lagi nangis. Ya anak kita, gitu ya, bayi kita lagi nangis. Ketika anak kita nangis, bayi kita terdengar nangis, tiba-tiba kita melihat kucing mulutnya berlumuran darah. Nah, kira-kira apa persepsi kita terhadap situasi itu? Itu kan informasi ya, informasi yang tidak tertulis, tetapi informasi yang bisa kita lihat. Karena kan informasi itu bisa kita lihat, bisa kita dengar, jadi menggunakan panca indera kita. Kita mungkin bisa jadi langsung berpersepsi bahwasanya mungkin kucing inilah yang telah menggigit anak kita sehingga anak kita nangis gitu. Dan dengan informasi itu coba apa yang kemudian akan kita lakukan? Nah, kan pasti ada tindakannya. Pasti ada rasa marah gitu kan, sehingga kita kemudian langsung saja memukul kucing ini, bahkan bisa jadi kucing ini sampai mati gitu. Setelah kucingnya yang mati baru kita kemudian masuk ke kamar.
Ternyata pas kita masuk ke kamar, bayinya baik-baik saja, cuma nangis, tetapi di sebelah bayi itu ada ular yang mati berumuran darah gitu. Nah, itu kan informasinya baru utuh kita dapatkan. Tetapi karena mungkin dia tidak memverifikasi informasinya, dia hanya mempersepsikan bahwasanya bayi nangis, terus kita melihat kucing berlumuran darah, kita langsung melihat informasi itu langsung mengambil sebuah kesimpulan, gitu. Maka ya, terjadilah sebuah tindakan yang mungkin bisa jadi disesali. Padahal sebenarnya bisa jadi ternyata kucing ini habis menolong anak kita dan dia bertarung dengan ular sampai ularnya mati dan dia berumuran darah gitu. Jadi bukan kucing pelaku yang membuat anak kita nangis, ya mungkin anak kita haus gitu kan, atau baru bangun gitu ya, gitu. Nah ini tentu tindakan ini menjadi tindakan yang penuh dengan penyesalan. Nah, jangan sampai kita ini dalam kehidupan kita banyak menyesal, sering menyesal. Aduh, kenapa ya? Aduh, kenapa ya? Gitu. Makanya tadi poin pertamanya adalah pastikan informasi yang kita dapatkan itu benar. Gitu ya. Jadi sekali lagi, Sobat Pejuang, kalau kita mendapatkan informasi, pastikan informasinya itu valid. Gitu. Tentang kebijakan, misalkannya di organisasi kita ada kebijakan begini-begini. Terus kita baru dengar aja sepintas, katanya akan ada begini, katanya akan begini, katanya nanti begini, katanya nanti akan begitu. Nah, ketika begini begitu itu, kita jangan langsung percaya. Kita dalami dulu informasinya. Itu dari siapa? Siapa otoritas yang mengeluarkan informasi itu, gitu kan? Oh, ternyata dari HR apa? Dari NLG, Learning and Growth, itu ya apalah namanya lah, kan sekarang ganti lagi ya, bukan HCM, dulu HR, HCM gitu kan. Ternyata bukan begitu informasi utuhnya, begini-begini, oh begitu. Jadi Sobat Pejuang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa saya membawakan materi ini? Pertama, biar kita memiliki pemahaman tentang bagaimana melakukan proses analisa hadis secara sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin kemudian mengajak kita semua, ketika kita mendapatkan informasi, kita harus seperti para ulama hadis. Yang ketika mereka mendapatkan hadis, tidak langsung kemudian mereka tulis, tidak langsung mereka riwayatkan, tetapi mereka cek dulu dari siapanya, orang-orangnya siapa. Ini cek atau analisa yang pertama adalah tentang sanad. Setelah analisa sanadnya dipastikan sahih, hasan, dipastikan ini bisa diterima, bisa diaplikasikan, bisa diamalkan, baru nanti kemudian kita cek di isi informasinya atau matan, isi hadisnya, gitu ya. Syaratnya apa? Pertama, isi hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, gitu. Gimana kalau ternyata secara sanad itu benar, tidak ada cacat? Berarti bisa jadi kita memahaminya tidak tepat, atau mungkin ada pemahaman keilmuan yang kita belum sampai ke situ. Makanya tidak mungkin hadis yang sahih itu bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan hadis sahih yang lainnya, gitu ya. Nanti baru kemudian dari hadis ini akan diisinya itu nanti terimplementasikan. Apakah ini bab hukum, ini bab ibadah, bab muamalah, bab akhlak, bab apa gitu kan? Ini bab-babnya kan banyak. Jadi sobat zakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini poin penting dari kita melakukan analisa, memastikan bahwasanya informasi atau hadis yang kita terima itu betul-betul adalah hadis. Jangan juga langsung percaya kalau kemudian dia menyantumkan hadis Bukhari gitu. Kenapa? Karena salah satu analisa hadis itu adalah mengecek kepada kitabnya. Jadi kalau ini adalah perkataan Bukhari, nanti kita cek kitabnya. Ada nggak gitu. Nah, kalau sekarang sih ada secara teknologi karena canggih gitu ya. Sekarang udah luar biasa. Semuanya dipermudah. Perpustakaan juga yang dulunya harus dalam sebuah ruangan besar untuk memuat buku yang banyak, sekarang ini ruangannya ada di dunia maya. Gitu.
Bahkan udah ada kemudian pembaca beritanya, gitu kan, AI. AI, 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 A, B, C, D, E. AI, begitu kan? AI itu yang kemudian dia membaca dan memberikan informasi dengan cepat, gitu. Jadi sekarang perpustakaan itu cukup berupa laptop dan jaringan internet, gitu. Bisa lebih cepat, ya. Jadi itu analisa hadis. Jadi saya berharap mulai dari hari ini dan ke depannya seluruh sobat zakat ketika nanti ada nerima hadis itu pastikan itu benar hadisnya. Apalagi kalau kalau kita baca rancu gitu kan, rancu tuh kok masa sih bunyinya begini, masa sih bener nggak? Nah, itu harus dicek. Bukan hanya terhadap hadis, tetapi terhadap seluruh informasi yang kita terima itu harus kita cek. Lanjut, next. Nah, pada bahasan yang pertama, pada analisa hadis yang pertama, kita analisa adalah sanadnya, pembawa hadisnya. Dari beberapa literatur, ini dua kitab ini yang meriwayatkan, Tabarani dan Ibnu Hibban. Nah, nanti kita cek, ini saya cek, misalkan ya, ini contoh. Tabrani dari siapa? Imam Tabrani dari siapa? Oh, dari Abu Saibah Ibrahim bin Abdullah Al-Muqri, gitu kan? Oh, dari beliau. Nanti Abu Saibah dari siapa? Oh, ternyata Abu Saibah itu mendapatkannya dari Mu'alla bin Hilal. Mu'alla bin Hilal dari siapa? Dari Ubaidillah bin Musa. Ubaidillah bin Musa dari siapa? Dari Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman dari siapa? Dari Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah itu dari siapa? Dari sahabat Nabi Ibnu Abbas. Itu kalau dari jalur Tabarani. Kenapa ini ada tanda merah? Nah, tanda merah ini menunjukkan dua sanad atau periwayat hadis ini dinilai lemah. Secara hafalannya lemah. Karena hafalannya lemah, dikhawatirkan kalimatnya tidak tepat seperti itu atau kalimatnya diragukan. Gitu. Jadi Abu Saibah dan Mu'alla bin Hilal itu dua orang yang menurut para ulama hadis itu dua orang ini lemah hafalannya. Gitu. Karena lemah hafalannya, maka dikhawatirkan kalimatnya itu yang keluar bukan hadis. Gitu. Jadi bercampur antara redaksi hadis dengan redaksi dirinya sendiri, gitu. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Oh, berarti kalau gini mah hadis ini bisa batal. Oke. Itu kan baru satu nih dari riwayatnya Imam Tabrani. Oh, ternyata ini juga diriwayatkan oleh ulama hadis yang lain. Ada Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Terus dilihat lagi Ibnu Hibban itu dari siapa? Oh, dari Ali bin Al-Madini. Ali bin Al-Madini dari siapa? Dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan dari siapa? Dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. Begitu ya. Syu'bah bin Al-Hajjaj dari siapa? Dari Atha bin Abi Rabah. Tabi'in. Atha bin Abi Rabah dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Sahabat. Nah, ini ada dua kesamaan nih. Ibnu Abbas dan Atha. Artinya Ibnu Abbas menyampaikan atau mengajarkan hadis ini kepada Atha. Atha bin Abi Rabah ternyata punya dua murid, Husain bin Abdurrahman dan Syu'bah bin Al-Hajjaj gitu. Dari dua orang inilah kemudian menyampaikan ke bawah-bawahnya. Secara jalur Ibnu Hibban ternyata semua periwayat hadisnya atau sanadnya gitu kan, periwayat hadisnya itu terpercaya. Artinya apa? Artinya hadis ini bisa dipercaya dan bisa menjadi panduan dalam kita beramal. Tapi, ada tapinya. Karena di sini ada catatan di riwayatnya Imam Tabrani, sehingga dia ada kekhawatiran dan ada celah di mana bisa jadi ini tidak pas, makanya hadis ini tidak masuk dalam derajat sahih, tetapi masuk dalam derajat hasan. Hanya Ibnu Hibban yang kemudian menyebutkan ini sahih karena memang jalurnya betul gitu. Jadi ada dua. Nanti ada redaksi yang lain. Jadi redaksinya ternyata tidak satu. Ada amsa, ada man bata. Barang siapa yang di malam hari gitu kan man bata. Jadi ada man amsa, ada man bata gitu.
Jadi ada beberapa redaksi gitu. Kenapa kemudian ini jadi hasan? Pertama karena tadi ada perawi hadisnya yang ada catatan gitu ya. Kedua karena ini tidak masuk dalam kitab yang memiliki otoritas hadis sahih. Kitab itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wah, kalau itu mah udah masuk dalam kategori kitab yang kesahihannya itu diakui gitu. Makanya kalau ada hadis dari Bukhari dan Muslim, oh ini mah udahlah selesai, insya Allah sahih gitu. Tapi sekali lagi kita tidak boleh kemudian menganggap dan langsung menerima. Tapi kita harus buka dulu kitabnya. Ada nggak benar di kitab Imam Bukhari gitu ya. Khair itu jadi sobat zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah kemudian hadis itu diteliti. Baru dari satu poin. Gitu ya. Kalau sudah dipastikan secara informasi atau pembawa beritanya atau perawi dan sanadnya itu bisa dipercaya dan bisa diambilkan dan kemudian diambil sebuah kesimpulan dari sisi sanad hadis ini hasan, berarti hadis ini bisa kita amalkan. Gitu ya. Jadi ini mangga. Tadi bagian dari pembelajaran kita terhadap hadis ini. Mangga lanjut. Sekali lagi ya, kita sekarang sedang belajar, artinya kita mengisi ruang akal kita dengan ilmu, begitu. Nah, nanti setelah ruang akal kita diisi dengan ilmu, dan kita punya ilmunya, dan kita paham, dan kita tahu penyikapan ke depannya, tinggal mari kita amalkan, dibarengi dengan kebersihan hati. Nah, tadi dari sisi sanad. Sanadnya sudah oke. Kalau sanadnya sudah oke, berarti kita bicara tentang isi hadisnya. Kalau isi hadisnya secara umum, kenapa ini juga jadi menguatkan hadis ini hasan? Karena isi hadis yang bersesuaian dalam artian ini adalah yang membahas tentang keutamaan orang yang bekerja itu banyak. Bahkan disebutkan Nabi Daud alaihissalam itu adalah pekerja keras gitu. Tidak makan, apa yang beliau makan adalah dari hasil tangannya sendiri gitu. Belum lagi di dalam Al-Qur'an gitu ya, apalagi hari Jumat gitu kan ayatnya jelas. Fa idza qudiyatis shalah famtashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kan begitu. Fa idza qudiyatis shalah, jika kalian sudah menunaikan ibadah salat Jumat, famtashiru fil ardi, maka bertebaranlah keluar dari masjid gitu, mencari karunia Allah. Jadi secara isi hadisnya ini tidak ada yang bertentangan, bahkan saling menguatkan dan dikuatkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang lainnya. Nah, tinggal kita bahas gimana biar kita memiliki pemahaman yang benar atas isi hadis ini. Pertama, hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya Islam tidak membedakan antara kehidupan dunia dan akhirat. Karena hakikat dari akhirat kita itu adalah dunia. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kemudian kita mengumpulkan bekal di dunia ini dengan baik, nah nanti masuk kepada poin 2, maka kita akan selamat di akhirat. Gitu. Jadi tidak, dalam Islam itu tidak dikotomi. Misalkan ini ahlul surga, ahlul akhirah gitu kan. Ini ahlul dunia gitu kan, orang yang hidupnya untuk dunia. Oh, tidak begitu. Orang yang bekerja, orang yang meniti karir, dengan orang yang menghafal Quran, dengan orang yang belajar di pesantren, bisa jadi sama gitu. Karena Islam memandang setiap orang bisa berkiprah di kemampuan yang Allah berikan. Ada pedagang, ada bisnismen, ada pekerja, ada santri, ada kiai, begitu ya, ada guru, ada dosen, gitu kan. Semua orang itu berada dalam penilaian Islam yang sama, tidak dibedakan. Jadi tidak mesti orang itu dinilai Islami ketika dia istilahnya menghabiskan waktunya di masjid dan di pesantren. Enggak juga gitu. Karena tetap Islami ketika dia bisa menghabiskan waktunya di pasar di tempat kerja, di kantor, asalkan memang dalam tuntunan Islam gitu ya. Jadi Islam tidak membedakan kehidupan dunia dan akhirat. Karena pada hakikatnya kan kita sedang ada di dunia.
gitu. Walaupun dalam ayat disebutkan apa istilahnya, dan carilah karunia Allah berupa kampung akhirat, tetapi jangan kau lupakan kehidupan dunia. Gitu. Itu yang paling penting. Kita harus tahu kita berada di dunia ini untuk apa. Kenapa kita hadir? Kenapa kita hidup? Apa yang serang kita kejar? Kita harus melakukan apa? Gitu ya. Itu kehidupan dunia. Poin yang kedua adalah dunia ini tempat kita mengumpulkan bekal untuk akhirat. Artinya hidup kita ini bukan untuk duniawi gitu. Para ulama ada yang mengibaratkan dunia itu apa ya, ibarat rest area. Gitu. Kita sebagai seorang muslim punya tujuan. Gitu. Tujuannya mana? Akhirat. Tapi kemudian kita harus mampir dulu di rest area, mengumpulkan bekal biar perjalanan kita menuju akhirat itu sampai dengan bekal yang cukup. Nah, gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang kemudian terobsesi untuk kehidupan dunianya saja, bahkan dia melupakan aturan-aturan keagamaan, moral-moral gitu kan, oh berarti dia memang sudah menjadi tujuan utamanya itu dunia, gitu. Makanya kan Rasulullah dalam beberapa keterangan hadis menyebutkan, bahkan mengajarkan tentang man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu atas dasar apa? Atas dasar iman. Iman kepada apa? Hari akhir dan Allah. Iman kepada Allah dan hari akhir. Karena dia tahu bahwasanya kehidupannya itu harus dia pertanggungjawabkan. Bahwasanya kehidupannya itu harus kemudian dia akan dihisab gitu. Makanya dia betul-betul harus menjaga sikap, menjaga tutur kata, menjaga perilaku gitu ya. Jangan sampai ada sikap, ada perkataan, ada perilaku kita yang menyakiti orang lain. Karena perbuatan buruk yang kita lakukan sekecil apapun, sebesar jaroh begitu ya, itu harus kita pertanggungjawabkan. Ya, jadi sobat pejuang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sobat zakat semuanya, sehingga bekerja menjadi bagian dari ibadah, bekerja bagian dari aktivitas akhirat. Apalagi tadi bunyi hadisnya kan, gitu kan, maghfuran lahu, gitu kan, Allah ampuni dosanya, dan di pagi hari Allah ridho kepadanya, gitu. Seperti apa dan bagaimana kemudian pekerjaan kita mendapatkan atau menjadi ampunan ketika kita lelah sore hari. Jadi teman-teman yang ketika nanti pulang di rumah seolah-olah tenaganya sudah habis, sudah tidak bisa ngapa-ngapain ya, hanya bisa terlelap gitu kan, berbaring lesu, lemah di kamar, di kasur gitu ya. Maka yakinilah bahwasanya itu bagian dari penghapusan dosa gitu. Jadi oleh karena itu kita harus perhatikan juga hal-hal apa saja agar kemudian aktivitas kerja kita betul-betul mendapatkan ampunan. Pertama adalah niatkan. Ini sering ya saya sampaikan. Jadi sobat zakat semuanya, bekerja di lembaga itu atau bekerja di perusahaan atau bekerja dimanapun, itu niatnya harus karena Allah. Bukan karena mendapatkan gaji atau mendapatkan penghasilan. Kenapa? Karena kalau orang niat bekerja ingin dapat penghasilan, ya insya Allah dia akan dapat penghasilan. Tetapi pekerjaannya tidak menjadi pahala, catatan amal nanti di akhirat. Itu aja bedanya. Tapi kalau ada orang yang niatnya karena Allah, gitu ya, bekerjanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka selain dia mendapatkan pahala atas pekerjaannya, ya gajinya juga tetap turun, penghasilannya juga dia tetap dapatkan. Coba aja dicek ke HR, gitu kan? Apakah gaji turun? Apakah gaji itu cair atau tidak cair itu karena niat? Tidak. Niat apapun lah semua karyawan atau semua dari kita, tetap insya Allah penghasilannya mah cair, gajinya akan dicairkan, gitu, akan ditransfer. Nah, cuman bedanya tadi. Makanya apalagi sobat zakat, teman-teman di filantropi itu yang sudah luar biasa gitu ya, membantu orang.
Orang yang tadinya sedih karena tidak bisa makan, tiba-tiba kita datang membawa makanan, membawa sembako. Dia kan jadi senang, gitu kan? Orang yang tadinya bingung, aduh gimana ya, kok susah gitu kan? Tiba-tiba kita datang meringankan, gitu. Ketika mikirin ini biaya sekolah anaknya gimana, kalau nggak sekolah nanti khawatir masa depannya seperti apa, jadi gitu kan? Khawatir nanti gampang ditipu, gitu kan? Tapi kalau sekolah juga berat biayanya, gitu kan? Tiba-tiba datang kita memberi solusi bantuan beasiswa. Nah, itu kan perbuatan baik. Itu perbuatan mulia. Tapi perbuatan baik dan perbuatan mulia itu tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada niat karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting, poin yang pertama adalah niat. Makanya kan ada hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Itu poin pertama. Jadi kalau kita bekerja dan kita ingin mendapatkan ampunan atas rasa lelah dan letih kita di sore hari atau bahkan di malam hari, maka mulailah dari niat. Yang kedua adalah jenis pekerjaannya tidak melanggar syariah. Artinya pekerjaan adalah pekerjaan yang halal. Gitu ya. Bukan kemudian orang kerja kan ada tuh yang di TikTok gitu ya. Dia lagi ngerapin rokok gitu kan. Apa status rokok ya makruh, ada yang menyebutkan haram gitu. Tapi kan itu tidak halal gitu. Dia bangga gitu. Itu harus dijaga. Jangan sampai ada uang-uang kita dari yang bukan yang halal. Gitu kan. Judi online gitu ya, misalkannya bekerja di mana? Operator judi online. Gajinya gede loh. Ya, walaupun gajinya gede tapi kan itu jelas melanggar syariah gitu. Oke, dia dapat dunia, tapi akhiratnya wallahu a'lam gitu kan. Itu penting. Makanya memilah dan memilih tentang jenis pekerjaan itu menjadi penting. Nah, kita alhamdulillah rizki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bekerja di lembaga amil zakat gitu. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dunia maupun di akhirat kita. Gitu. Itu poin kedua. Poin yang ketiganya adalah agar bekerja kita dianggap sebagai ibadah yang kemudian berujung kepada pengampunan dosa atas lelah dan letih kita, maka pekerjaan itu harus dilakukan dengan baik. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah dengan cara-cara yang baik. Tidak ada tipuan, tidak ada manipulasi, tidak ada kemudian curang gitu ya. Jadi itu dipastikan bahwasanya yang kita lakukan itu dilakukan dengan benar gitu. Ketika kita di bagian pengadaan, maka ya kita cek betul vendornya seperti apa, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau bisa dipertanggungjawabkan, oke masuk dan kita kasih pengantar misalkan. Jadi itu penting ya dilakukan dengan cara baik, tidak melakukan dengan cara tipuan. Gitu. Contoh ini mah contoh ya, ini mah contoh. Ketika perusahaan itu ternyata absennya pakai fingerprint gitu ya, dia pulang duluan. Kenapa pulang duluan? Kan itu absennya harus fingerprint. Oh tenang aja. Itu kan sudah didaftarkan. Jadi temennya itu punya 5 sidik jari kan. Oh ini dirinya, ini si A, ini si B, ini si C, ini si D. Kalau ada yang salah satu izin, tinggal dia kontak. Saya izin ya. Oke, nanti absensi dia amankan, diisi. Gitu. Nah, itu kalau melakukan itu padahal dia tidak ada, dia tidak melakukan absen, nah itu kan memanipulasi. Gitu. Itu yang harus diwaspadai. Makanya betul-betul agar ibadah kita atau bekerja kita baik, tentu dilakukan dengan baik itu tidak melanggar secara syariah. Yang satu begitu ya, sesuai dengan tata kelola yang benar. Itu penting. Gitu. Jadi dan yang terakhir adalah tidak meninggalkan ibadah wajib. Jangan sampai karena kita saking rajinnya bekerja, duhur lewat gitu ya. Duhur entarlah nanti kan pas istirahat gitu kan, pas lagi istirahat karena kita pekerjaan juga masih belum selesai, akhirnya kita makan gitu kan. Selesai makan bukannya mengejar, bukannya kemudian melakukan yang lain, ternyata tidak. Jadi pertama tidak meninggalkan yang wajib. Tidak meninggalkan yang wajib itu berarti jangan sampai karena
banyak tugas, banyak pekerjaan, kemudian kita lewat. Duhur tidak sholat gitu kan, karena ya tadi, karena saking sibuknya siang cuma menyempatkan makan aja. Setelah selesai makan langsung kerja lagi, karena dikejar target apa deadline. Kemudian lupa ibadah. Nah, ini juga jadi catatan gitu. Termasuk sore karena kemacetan dan yang lain-lain, maghrib lewat gitu kan. Kadang asar lewat gitu kan. Nah, ini penting. Jadi tidak boleh kemudian semangat bekerja kita meninggalkan kewajiban. Saya penting sampaikan ini karena seperti sholat gitu ya. Sholat itu wajib. Ada anak pesantren yang tidak sholat. Ada, saya dapat informasinya. Kok bisa sih anak pesantren tidak sholat? Gitu ya tadi. Karena hatinya kotor atau mungkin juga dipengaruhi oleh godaan setan gitu kan. Walaupun di lingkungan pesantren ya ya tadi. Nah, kita jangan sampai karena sibuk bekerja kita lupa dengan kewajiban ibadah kita. Gitu ya. Jadi sobat zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir kalau tidak salah, karena yang slide berikutnya adalah jazakallah khairan katsiran. Gitu. Artinya saya ingin menyampaikan tuh jazakumullah khairan. Saya ingin menyampaikan, mari kita belajar dari kajian hadis sore hari ini. Pertama adalah tentang bagaimana analisa hadis itu penting, memastikan itu tuh betul-betul ada di kitabnya, betul-betul ada yang meriwayatkannya, dan yang meriwayatkan itu betul-betul dipercaya gitu kan, itu kajiannya. Artinya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kalau kita mendapatkan informasi berarti kita pun harus memastikan informasi itu benar, valid gitu. Tidak boleh kemudian kita bertindak terhadap sesuatu dengan informasi yang minim gitu. Selain itu, kenapa? Karena tindakan kita sangat bergantung kepada informasi yang kita dapatkan. Setelah sanan beres baru isinya gitu kan. Setelah isinya mulai dipahami dan kita mengerti maksud dari hadis tersebut, berarti tinggal diamalkan. Nah, semoga dengan hadis ini, dengan pembahasan hadis ini, kita bisa semakin giat lagi dalam bekerja. Kalaupun kita letih dan kecapean sehingga kita tidak bangun malam, ya mudah-mudahan aja selama kita tidur itu, pada saat itu kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita. Gitu kan, daripada yang bukan daripada ya, karena bisa jadi ada orang yang tahajud tetapi selama tahajud itu dia tidak mendapatkan apa-apa karena dia dipenuhi dengan rasa ujub gitu kan. Wah, saya tuh kerja jalan sibuk siang juga tetap tapi qiyamul lail juga tidak lewat gitu kan. Saya dibandingkan orang yang dia kerjanya sungguh-sungguh gitu kan tapi malam tidak tahajud. Nah, itu tentunya saja kalau ada orang yang seperti itu dipenuhi dengan rasa ujub hatinya, ya tahajudnya tidak jadi pahala. Tapi bisa jadi kita karena kelelahan, keletihan dalam mencari nafkah yang halal, kemudian kita ketiduran dan bablas gitu ya, sampai subuh gitu ya, baru bangun ketika mendengar azan subuh atau ketika ada pengumuman-pengumuman gitu kan, sholawatan di masjid, ya mudah-mudahan sepanjang malam itu Allah ampuni dosa kita. Gitu, karena kita tahu dan kita yakin yang sedang kita kerjakan itu adalah pekerjaan yang halal, yang kemudian uangnya juga digunakan untuk kebaikan, untuk memberi sedekah nafkah kepada keluarga gitu kan. Nah, itu dipastikan gitu. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa disampaikan di sore hari ini, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Bang ya udah teh Yasir ya. Ya, sip. Mangga Pak Yasir Arafat. Oh, ini kayaknya memang ini fansnya Yasir Arafat. Apa. Masih di mute. Alhamdulillah. Saya tadi udah bersuara, tak mana suara saya, Ustaz ya. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Ini mah apa namanya isinya tuh daging, walaupun cuma sepenggal hadis. Luar biasa, Ustadz. Pada sore hari ini, alhamdulillah sobat zakat semuanya, kita tadi baru saja mendengarkan isi materi tausiah ya.
karena ini udah sore dan isinya itu adalah semuanya daging yang bisa meresapinya. Gitu Ustaz. Betul kan Ustaz? Nah, Masya Allah. Jadi memang kadang-kadang kita nih Ustaz, kalau kita lagi bekerja, kita menyalurkan nih, ada tim di kantoran, di lapangan. Nah, ketika kita menyalurkan sesuatu bantuan ataupun apapun bentuknya, itu kalau misalkan kita udah salurkan, itu rasanya tuh amanah itu ketika udah ditunaikan rasanya kita hilang bebannya Ustaz. Nah, bahkan ketika sampai malam hari, nah begitu sampai jam kadang-kadang kelewat kayak Ustaz sampaikan tadi. Tahajud kita udah niat tahajud tapi nilai pahalanya sudah ada Ustaz. Insya Allah kan gitu Ustaz. Alhamdulillah, ini baik sobat zakat semuanya. Kira-kira ini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Silakan kepada sobat zakat yang ingin bertanya langsung pada ustadz kita, saya Yan, boleh menaikkan di kolom chat juga bisa. Bagi semuanya yang ingin, mungkin ada yang masih kurang greget atau apa gitu, boleh bertanya langsung ke ustadznya. Namun jika memang tidak ada yang bertanya atau malu-malu, ya nggak apa-apa, disimpan dulu, nanti dicatat dan nanti langsung dijapri ke Ustaz Yayan, ya secara langsung ya, dijapri juga boleh. Nah, kita tunggu nih Ustaz ya, atau kita langsung ke sesi terakhir, Ustaz. Kalau misalkan dari teman zakat sobat zakat semuanya yang ingin bertanya jika tidak ada, kita mungkin boleh meminta izin ke Ustaz untuk memandu doa nanti di akhir sesi ini sambil kita tunggu mungkin ada yang mau tanya tentang materi ataupun tausiah yang sudah Ustaz sampaikan tadi. Ini karena memang isi tausiahnya itu sangat menarik ya, terlebih diawali dengan penggalan satu hadis yang mana hadis itu harus kita bertabayun dulu Ustaz. Betul kan Ustaz? Nah, kita harus lihat dulu nih. Kira-kira nih jangan mentah-mentah kita terima terus hadisnya, ternyata udah hadis palsu, gitu Ustaz. Banyak tuh. Nah, sekarang kan lagi banyak orang yang cari-cari hadis-hadis, tapi hadisnya nggak sahih. Ustaz. Ya, sobat zakat semuanya, jika ada yang ingin mau bertanya, boleh. Tapi jika tidak ada, kita minta izin ke Ustadz untuk memandu doa kita di sore hari ini. Kepada Ustaz Yayan, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya dan tentunya saja kalau kita sudah paham, mengerti, berarti kan hadis itu tinggal kita amalkan. Gitu. Baik sobat zakat semuanya, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ini juga menjadi poin penting gitu ya dalam kehidupan kita, karena kita tahu dan kita sadar kita ini adalah makhluk yang lemah, yang tentu masih terus bersandar kepada yang maha kuat, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau cabut hidayah dari hati kami ya Allah. Janganlah Engkau palingkan hati kami setelah kami mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Tetapkanlah kami berada dalam jalan hidayah-Mu dan jadikanlah kami bersama orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari-Mu ya Allah. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semua ya Allah. Dosa dan kesalahan kaum muslimin dan mukminin dan mukminat ya Allah. Dosa dari saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, ya Allah. Kalaulah di antara mereka atau keduanya telah wafat meninggal dunia, ya Allah, maka lapangkanlah kuburnya, ya Allah. Tempatkanlah di tempat yang mulia di sisi-Mu, ya Allah. Dan kalaulah mereka masih hidup, ya Allah, bimbinglah agar orang tua kami senantiasa berada dalam jalan kebaikan, agar senantiasa berada dalam ketaatan, ya Allah.
Allahumma ansurna al-ikhwan muslimin fi Palestin ya Allah. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum. Ya Allah, bantulah, tolonglah saudara-saudara kami di Gaza ya Allah. Bantu dan tolonglah mereka ya Allah. Kuatkanlah mereka ya Allah. Cukupkanlah kebutuhan mereka ya Allah. Dan menangkanlah mereka atas musuh-musuhmu ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa lataqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik falfikillahumma rabitataha wa adimudaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukran kathiran jazakallah pada Al-Ustaz Yayas Menteri atas doanya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan di sore yang berkah ini, yang penuh dengan keberkahan ini, Allah ijabahkan doa kita dan mudah Allah mudahkan segala aktivitas dan juga ibadah kita tentunya. Insyaallah. Pada Ustaz, sekali lagi terima kasih atas tausiahnya pada sore hari ini. Ya, syukur zakallah. Sami-sami. Ya, semoga sehat terus ya Ustaz. Amin, amin. Semoga yang lain juga semuanya sehat-sehat terus. Amin. Baik, sobat zakat dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah untuk ngaji sore kita di sore hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup, Teh Joy, ada yang informasi mau disampaikan? Jika tidak ada, Tidak ada, Pak Yasir. siap, Teh Joy. Terima kasih banyak kepada sobat zakat semuanya. Saya selaku host pada sore hari ini mohon izin, mohon undur. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Ada pantun terakhir, itu kayaknya udah umum ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Asik. Kalau ada umur panjang nanti kita ketemu lagi ya, insya Allah ya. Saya Yasin mengucapkan terima kasih. Siap, insyaallah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak Yasir. Iya, Hatur nuhun, semuanya. Ustaz Yayat. Sami-sami. Jazakallah.